A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Melanjutkan daripada pembahasan sebelumnya, setelah kita membahas itu apa itu fa'il, apa itu maf'ul bih, sekarang kita kembali lagi ke pembahasan yang pertama, yaitu al-jumlatul mufidah. Kita tidak jauh daripada pembahasan tersebut, namun kita akan melihatnya dari sisi yang lain. Dari sisi apa? Dari sisi kita akan melihat komponen-komponennya ketika dia diawali oleh kata dari jumlah mufidah tadi dengan isim, dan yang menyertai setelahnya itu isim, dan kadang bisa juga diawali fiil lalu setelahnya isim. Dan kadang bisa juga isim lalu setelahnya fiil. Nah, bagaimana yang demikian kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kali ini kita akan membahas apabila suatu jumlah itu diisi oleh sama-sama daripada isim, maka bagaimana. Jadi di sini kita akan membahas tentang mubtada wal khobar. Mari kita masuk ke dalam buku. Sama-sama kita membacanya. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin. Al-mubtada'u wal khabaru. Bermula ini itu daripada permasalahan mubtada dan khabar. Al-amsilatu. Bermula ini itu contoh-contohnya. At-tuffahatu hulwatun. As-suratu jamilatun. Al-jaryu mufidun. Al-qitaru sari'un. An-nazafatu wajibatun. Al-ardu mustadiratun. Kita fokus terlebih dahulu di 6 kata awal. Apa itu? Yaitu at-tuffahatu, as-suratu, al-jaryu, al-qitaru, an-nazafatu, dan al-ardu. Dan coba kita gunakan jari kita untuk menutup kata setelah dari kata yang tadi saya sebutkan. Seperti at-tuffahatu hulwatun. Kita tutup menggunakan jari kita hulwatun. Lalu at-tuffahatu. Ketika kita cuma apel, ya apel, kita masih belum tahu ada makna apa setelahnya. Tapi ketika kita buka jari kita, at-tuffahatu hulwatun. Apel itu manis. Jadi kita tahu bahwasanya manis itu kita sandarkan kepada hulwatun, kepada yang namanya apel. Jadi kita mensifati si apel dengan manis. Di sini seperti itu pula di dalam as-suratu jamilatun. Gambar itu jamilah, elok, cantik, bagus. Ketika kita menghapus jamilatun cuman as-suratu, kita masih bingung. Apa setelahnya? Apa yang ingin disampaikan? Cuman as-suratu apa? Kalau kita ingin menghabarkan kepada seseorang, kita pasti harus menghabarkan sesuatu yang ada maknanya, yang ada faidah yang bisa diambil oleh si lawan bicara, sama ada sudah diketahui oleh si lawan bicara ataupun belum. Di sini as-suratu, ketika saya mengabarkan kepada kalian, as-suratu gambar. Ya gambar, masih bingung kan? Lalu kita tambah dengan jamilatun, gambar itu bagus.
Gambar yang mana? Gambar yang sudah disepakati oleh kedua pembicara, baik itu dua orang yang berbicara, baik yang sebagai pembicara dan yang satunya sebagai pendengar atau lawan bicaranya. Nah, seperti itu pula di dalam al-jaryu mufidun. Lari itu bermanfaat. Nah, kalau kita cuma lari saja kita masih belum mengetahui makna. Nah, maka dari itu didatangkanlah mufid untuk memberikan makna kepada jaryu sehingga terjadilah suatu susunan kata yang memiliki faidah bagi lawan bicaranya. Nah, yang mana nanti kata yang pertama yang atufahatu misal di sini itu disebut sebagai mubtada, yang mana dia berada di awal kalimat atau di awal kalam. Nah, kebiasaannya di awal jumlah. Nah, maka dari itu kita masuk ke dalam kaidah al-mubtada'u ismun marfu'un, isim yang dirafakkan ianya isim pada awal jumlah, pada awal kalam, pada awal kalimat. Dalam bahasa Indonesia itu kan awal kalimat. Nah, jadi mubtada itu senantiasa dan kebiasaannya itu berada di awal. Lalu kita bersambung lagi, al khabaru ismun marfu'un yukawwinu ma'al mubtada jumlatan mufidatan. Dan khabar itu adalah isim yang rafa' ianya isim yang mana dia bersama mubtada. Jadi khabar bersama mubtada dia itu bergabung sehingga jadilah jumlah mufidah. Dari sini kita pun dapat mengetahui bahwasanya ketika mubtada dan khabar fusion bergabung, maka dia akan membuat sebuah hal yang baru yang disebut dengan jumlah mufidah. Nah, mungkin hanya itu dulu daripada perkenalan kita terhadap mubtada dan khabar. Untuk pendalamannya insya Allah kita sama-sama semoga ada waktu, ada kesempatan kita akan dalaminya lagi di pembahasan-pembahasan berikutnya dan di kitab-kitab yang berikutnya. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.